Hello everyone, my name is Rosiana. I will read my translation result. Bab pertama, pengantar akuntansi dasar, hasil belajar. Setelah selesai mempelajari bab ini, Anda harus memiliki pengertian. Yang pertama, memahami dan menjelaskan pengertian, maksud, sifat, fungsi, dan tujuan akuntansi. Yang kedua, membedakan cabang-cabang akuntansi, penggunaan informasi akuntansi. Yang ketiga, memahami konsep pembukaan entry ganda dan perbedaannya dengan pembukuan entry tunggal. Yang keempat, menghargai sejarah akuntansi, variasi akuntansi antar negara. Yang kelima, mengadopsi nilai-nilai dan etika profesional dasar. Selanjutnya, pengantar. Selanjutnya ada informasi akuntan. Anda tentu memiliki konsep dan gambaran umum tentang apa yang dilakukan seorang akuntan. Akuntan mengambil informasi tentang transaksi dan peristiwa dalam bisnis dan merangkum aktivitas tersebut ke dalam laporan yang digunakan oleh pihak yang berkepentingan dan kepentingan dalam dunia bisnis atau badan usaha. Tapi Anda belum tentu menyadari bahwa pekerjaan seorang akuntan sangat kompleks dan rumit dan membutuhkan teknis dan keterampilan pengukuran yang hanya dapat diperoleh dengan studi intensif di bidang akuntansi. Memang, fakta belajar akuntansi tidak mudah, tetapi jika Anda bersungguh-sungguh, Anda akan terkejut dengan apa yang akan Anda temukan dan dapatkan dalam akuntansi. Pengetahuan akuntansi sangat berharga untuk kesuksesan bisnis. Selanjutnya, pengertian akuntansi secara umum. Akuntansi adalah kumpulan konsep dan teknik yang digunakan untuk mengukur dan melaporkan informasi keuangan dalam suatu unit bisnis ekonomi. Ada beberapa bidang akuntansi. Yang pertama ada akuntansi keuangan, audit, manajemen akunting, akuntansi pajak, akuntansi anggaran untuk organisasi nirlaba, akuntansi biaya, sistem akuntansi sosial. Selanjutnya ada penggunaan informasi akuntansi, di mana informasi akuntansi digunakan untuk manajemen kinerja bisnis perusahaan, di mana digunakan untuk mengukur kinerja berbagai operasi bisnis. Selanjutnya untuk membuat anggaran perusahaan. Yang selanjutnya membuat keputusan bisnis. Selanjutnya untuk menginformasikan keputusan investasi. Selanjutnya ada penggunaan informasi akuntansi. Ada 3 pengguna utama informasi akuntansi yang telah diidentifikasi, yaitu pengguna internal, pengguna eksternal, dan pemerintah atau RIS. Selanjutnya, pekerjaan akuntan dan bidang akuntansi. Pekerjaan akuntansi ada akuntan publik, akuntan manajemen, akuntan pemerintah, akuntan pendidik. Bidang akuntansi ada akuntansi umum dan keuangan, akuntansi biaya, akuntansi pemerintah, akuntansi manajemen, akuntansi organisasi motif nirlaba. Selanjutnya ada pendidikan akuntansi dan profesi akuntansi, di mana pendidikan akuntansi diberikan
kepada seorang sarjana yang telah menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi. Dan selanjutnya ada pengembangan profesi akuntansi. Selanjutnya ada akuntansi dan pembukuan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip akuntansi. Selanjutnya ada daftar istilah kunci. Ada akuntan adalah orang yang mencatat transaksi bisnis atas nama organisasi, melaporkan kinerja perusahaan kepada manajemen, dan menerbitkan laporan keuangan. Terus ada akuntansi adalah pencatatan sistematis atas transaksi keuangan dari bisnis. Selanjutnya ada siklus akuntansi, yaitu proses holistik pencatatan dan pemrosesan semua transaksi keuangan perusahaan dari saat transaksi terjadi hingga representasinya di laporan keuangan. Selanjutnya ada pendidikan akuntansi, yaitu jurnal internasional triwulan yang didedikasikan untuk penerbitan makalah berbasis penelitian dan informasi lain tentang kunci aspek-aspek dari pendidikan dan pelatihan akuntansi yang relevan bagi praktisi, akademisi, pelatih, mahasiswa, dan badan profesional. Selanjutnya ada prinsip-prinsip akuntansi, yaitu aturan dan pedoman yang harus diikuti perusahaan saat melaporkan data keuangan. Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau FISB yang mengeluarkan seperangkat prinsip akuntansi standar dari US yang disebut sebagai prinsip akuntansi yang berlaku secara umum atau GAAP. Pembukuan kegiatan atau pekerjaan menyimpan catatan urusan keuangan suatu bisnis. Hanya ada diterima umum akuntansi, yaitu kumpulan aturan dan standar akuntansi umum yang diikuti untuk laporan keuangan. Akronim diucapkan GAAP. Prinsip akuntansi internasional, yaitu organisasi global untuk profesi akuntansi. Selanjutnya ada federasi akuntansi, yaitu organisasi yang mendukung pengembangan, adopsi, dan penerapan standar internasional untuk pendidikan, akuntansi, etika, dan sektor publik, serta audit dan penjamin. Selanjutnya ada internasional keuangan pelaporan standar, itu seperangkat standar akuntansi yang dikembangkan oleh organisasi nirlaba independen yang disebut International Accounting Standard Board atau IASB. Terus ada pertanyaan dan jawaban. Ada 10 pertanyaan. Selanjutnya ada fokus Kramer, itu tense masa depan sederhana. Jadi simple future mengacu pada waktu setelah sekarang dan nyatakan fakta atau kepastian. Dalam hal ini tidak ada sikap pembicara. Selanjutnya ada rumus sederhana future tense, di mana rumus sederhana future tense terbentuk dari huruf besar will atau akan atau shall akan juga, dan tanpa penutup atau infinitif atau kata kerja dasar, atau terbentuk dari frasa huruf besar be, going to, atau pergi, adalah tanpa infinitif atau kata kerja dasar. Selanjutnya ada penggunaan to be, going to, atau pergi. Pada sederhana kalimat future tense, lisan bisa menggantikan penggunaan frasa to be plus going to untuk menggantikan shall atau will. Selanjutnya ada gambaran atau contoh simple future tense yang sering digunakan. Yang pertama untuk memprediksi peristiwa masa depan. Contohnya besok akan hujan. Yang kedua
jika digunakan dengan saya atau kami untuk menyatakan keputusan spontan. Contohnya, saya akan bayar tiket dengan kartu kredit. Yang ketiga, menyatakan kesediaan. Aku akan mencuci, dia akan membawakan tasmu untukmu. Yang ketiga, dalam bentuk negatif untuk menyatakan non-partisipasi. Contoh, bayi tidak mau makan supnya. Saya tidak akan pergi sampai saya melihat manajernya. Yang kelima, jika digunakan dengan Anda dalam bentuk pertanyaan menggunakan shall to offer sesuatu. Contohnya, haruskah saya membuka jendela? Yang keenam, jika digunakan dengan kita dalam bentuk pertanyaan menggunakan shall to keep nasihat. Bagaimana kalau kita pergi ke bioskop malam ini? Yang ketujuh, digunakan dengan Anda dalam bentuk pertanyaan menggunakan shall to ask for saran atau petunjuk. Contoh, apa yang harus saya katakan kepada bos tentang uang ini? Yang kedelapan, jika digunakan Anda untuk memberikan perintah. Contoh, Anda akan melakukan persis seperti yang saya katakan. Rasanya 9, jika digunakan dengan Anda dalam bentuk pertanyaan untuk mengundang. Contoh, maukah Anda datang untuk berdansa dengan saya? Maukah menikah dengan saya? Adapun catatan, dalam bahasa Inggris modern, will lebih sering digunakan daripada shall. Shall biasanya digunakan I dan we untuk menawarkan sesuatu, memberi saran atau meminta saran. Contohnya ada yang saya sebutkan tadi. Terus jika digunakan dengan orang lain, Anda, dia laki-laki, dia perempuan, mereka hanya boleh digunakan dalam sastra atau puisi, seperti dengan cincin di jarinya dan lonceng di jari kakinya, dia akan memiliki musik manapun dia pergi. Ini ada latihan 1, latihan 2, latihan berbicara, dan yang terakhir ada pekerjaan rumah. Sekian presentasi saya. Terima kasih.